dulu ya. Oke, Oke deh, selamat sore Kak Elfrida. Terima selamat kasih sore. udah, iya terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat bicara sama kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kami ini Kak lagi mengerjakan tugas analisis tentang SDM di perusahaan. Nah, kami milih Astra Agro Lestari, perusahaan tempat KL bekerja, untuk jadi perusahaan yang kami analisis. Nah, jadi kita uh, pengen belajar lebih banyak gimana sih perusahaan tempat KL kerja ini mensupport karyawannya untuk bisa bekerja lebih maksimal, terus merasa nyaman di perusahaan gitu. Jadi semoga KL nggak keberatan ya kalau kita tanya Boleh, boleh, beberapa boleh. hal. Oke, Boleh. jadi sebelumnya boleh tahu sedikit nggak? Mungkin bisa diceritain tentang KL gitu, misalnya posisi atau peran KL di Astra Agro Lestari ini gimana gitu. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih untuk undangannya. Aku bilangnya ini undangan kali ya. Oke, perkenalkan nama aku Elfrida Ronauli. Aku biasa dipanggil El. Aku umurnya sekarang 25 tahun. Aku juga di Astra Agro sudah mulai dari 2020. Berarti kurang lebih sudah 4 tahun ya teman-teman. Aku dari Universitas Indraprasta, jurusannya teknik, tapi sekarang aku bekerja sebagai analis corporate tax, teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanya tentang aku lebih lanjut? Tadi analis apa Kak? Corporate tax itu ngapain AA. ya? Analis corporate tax itu kita jadi sebuah divisi, divisi pajak, divisi pajak yang kalau analis itu mungkin aku bisa bilangnya ini ya, apa ya, staff kali ya. Jadi di Astragro ini ada staff, ada analis dan spesialis. Nah, aku tuh masih analis. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan setelah spesialis baru ada yang namanya manajer, direktur area, direktur divisi, seperti itu. Oke Kak, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak, tentang apalagi kan ini Boleh. bahasanya tentang HCM atau kepuasan kerja di lingkungan pekerjaan. Nah, menurut KL, apa saja sih yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di Astra Ago Lestari dan bagaimana perusahaan ini menjaga mereka tetap termotivasi serta terlibat? Misalnya, ada nggak program-program tertentu seperti pelatihan atau team building yang dilakukan oleh Astra? Oke. Kalau untuk tunjangan dan lain-lainnya pasti yang namanya perusahaan kita nggak jauh-jauh dari benefitnya gitu kan teman-teman. Ditambah Astrago sendiri mempunyai yang namanya K3 Zero Accident. Zero Accident itu dipastikan oleh perusahaan dalam 1 tahun menjaga karyawannya agar tidak terkena apa ya, kecelakaan dalam bekerja. Jadi Astragro ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Yang pasti, yang kita jaga tuh bukan hanya staf kantornya aja. Kita harus menjaga pemanen di lapangan, K3-nya mereka seperti apa. Lalu apa aja program-programnya? Ya, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya MT atau PDP. Jadi program itu dibuat sama Astra Agro Lestari untuk merekrut anak-anak eh, yang memang suka dalam bisnis agro seperti kelapa sawit dan mereka memang sukanya turunnya ke lapangannya langsung. Nah, nanti dari MT itu mereka sudah ditunjang seperti rumah, terus mereka juga sudah mendapatkan jenjang karir, mereka juga mendapatkan benefit-benefitnya yang pastinya berbeda dengan karyawan di HO gitu, teman-teman. Lalu ada yang namanya Alexa Award. Alexa Award ini adalah awardingnya Astra Agro sendiri untuk memotivasi karyawan-karyawan yang memang layak untuk mendapatkan
support dari perusahaan sebagai karyawan-karyawan terbaiknya Astra Group. Biasanya diawali di awal tahun dan di akhir tahun, gitu teman-teman. Jadi para nominalis ini akan diundang ke head office untuk dibacakan nominator-nominator dan pekerjaannya seperti apa. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri juga untuk mereka. Karena dengan itu mereka bisa mempunyai jenjang karir yang lebih baik dan pastinya mm, mempunyai apa ya? Mempunyai mungkin aku bisa bilang pengalaman baik lah ya dalam di dunia pekerjaan. Secara kita bekerja kan pasti pengen lihat dong hasil kita tuh apa sih dalam bekerja. Nah, salah satunya Alexa Award tersebut gitu teman-teman. Oke, makasih Kak El. Berarti untuk kayak pelatihan atau team buildingnya misalnya nih kita karyawan baru untuk masuk ke Astranya itu ada kayak trainee dan sebagainya nggak Kak buat. Betul, ada. Disebutnya adalah masa probation dan itu ada 3 bulan. Jadi uji kelayakan karyawan. Nah, di uji kelayakan itu juga kita disupport sama pelatihan-pelatihan yang ada. Semisal, kalau misalkan kita masuk, aku sendiri di bagian pajak ada namanya program USKP, itu program untuk mengambil konsultan dan itu dibiayai oleh perusahaan. Kalau mungkin teman-teman pernah kenal Brevet, nah seperti itu. Atau mungkin kalau teman-teman masuknya ke dalam dunia PR, jadi nanti di bagian divisi PR itu kita dikasih tahu, kita dikasih talent, terus dikasih tentang multimedia itu seperti apa. Nah, itu ada program-programnya. Dan itu pasti yang menjadikan karyawan tidak harus mengeluarkan uang untuk program tersebut, tapi bisa mendapatkan gratis di Astra Agro. Seperti itu. Oke Kak El, kalau boleh tahu nih, Hmm. dalam satu tim kerja ini kan biasanya ada pembagian peran dan komunikasi secara berlangsung ya Kak. Lalu Mm-mm. apa saja sih tantangan-tantangan yang muncul dan gimana cara tim tersebut untuk mengatasinya? Kalau dalam tim itu kan berarti banyak kepala ya teman-teman. Banyak kepala berarti banyak banget ide-ide yang bisa dituangkan di dalam suatu tim. Dan masalah tuh pasti selalu ada gitu. Cuman bagaimana kita sesama tim saling merangkul dan saling menghargai satu sama lain. Semisal aku punya ide, yang lain punya ide mungkin bisa ditampung terlebih dahulu, kita bisa bikin plan A atau plan B. Berarti kan di sini yang penting adalah komunikasinya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang baik untuk diomongin, ya diomongin personal ataupun dengan timnya. Jadi kita bisa evaluasi bersama apa sih kurangnya, apa sih yang harus kita lakukan ke depannya untuk mempunyai tujuan yang sama visi misinya gitu. Karena menurut aku dalam pekerjaan sebuah komunikasi itu paling penting. Ketika kita nggak bisa komunikasi sama tim kita sendiri, aku rasa kita juga nggak bisa komunikasi dengan orang lain gitu, teman. Oke, terima kasih Kak El. Sama-sama. Oke Kak, aku mau nanya. Nah, tadi kan udah disinggung sedikit ya tentang K3. Nah, sejauh mana sih K3 yang sudah diterapkan sama Astra Agro Lestari ini? Bisa dijelasin nggak sih Kak program-program atau langkah-langkah yang sudah diterapkan itu seberapa efektif gitu Kak? Oke, kalau aku bahasnya Astra Agro adalah perusahaan perkebunan, berarti kan kita mempunyai kebun, teman-teman. Kebun itu pasti mempunyai pemanen, mempunyai staf, mempunyai kepala kebun, dan lain-lainnya. Gimana sih caranya Astra Agro menjaga mereka jangan sampai ada kecelakaan kerja gitu kan ya? Yang pertama yang pasti eh, mereka tuh safety. Safety itu penting banget, apalagi kan kalau teman-teman tahu Astra Agro ini tuh di bidang kelapa sawit. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu ya, sawi itu berat banget kan. Kalau sampai kena kepala, ya itu udah bisa jadi eksiden. Nah, itu tadi programnya adalah zero accident. Jadi memastikan setiap karyawan yang bekerja suhunya normal, mereka juga dalam keadaan fit dan siap bekerja. Lalu Astra Group juga menyiapkan klinik di beberapa kebun, teman-teman. Jadi mm, memper apa ya, memperbaiki tempat kerja kita supaya tidak ada kecelakaan kerja. Kalau misalkan di head office ya yang pasti ada program-program nih teman-teman. Misalkan ada seminar tentang lansia yang menghadapi yang lagi sakit jantung segala macam atau mungkin ada vaksin. Terus abis itu tetap ada cek suhu dan ada medical check up juga setiap tahunnya.
seperti itu. Dan mungkin ada fasilitas kesehatan yang disediakan Astra Agro dan itu unlimited, teman-teman. Jadi semisal eh, teman-teman Astra Agro di sini sakit, kan kalau mungkin di perusahaan lain ada yang cuma 40%, ada yang 50%. Nah, salah satu orang yang mungkin memilih Astra Agro adalah karena memang biaya pengobatannya unlimited gitu. Jadi kan kita kerja memang bukan mau sakit ya, tapi ketika kita sakit kita butuh uang untuk berobat gitu. Jadi jangan sampai kita punya uang tapi jadinya untuk biaya rumah sakit. Ah, oke Kak, berarti Astra Agro ini berusaha untuk zero accident banget dan ngasih banyak benefit gitu ya untuk para karyawannya. Betul. Mungkin kalau untuk perempuan ya, aku sendiri mengalami, teman-temanku mengalami. Jadi yang namanya lahiran itu teman-teman operasi itu mahal banget kan sekarang. Dan gak semua suami kita nanti bisa backup pengobatan rumah sakitnya di perusahaannya. Cuman di Astrogro ini adalah ya itu tadi tunjangan kesehatannya yang menurut aku unlimited. Ditambah di grup Astra ini kan ada yang namanya Astra Buana ya teman-teman, asuransi Astra. Jadi itu yang mempertimbangkan kita untuk tetap ngerasa safety di Astra gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Sama-sama. Eh, Oke Kak, mungkin untuk selain kesehatan dan keselamatan fisik nih Kak, mungkin Mm-mm. di perusahaan ini tuh mendukung kesehatan mental karyawan-karyawan juga atau enggak sih Kak? Terus mungkin ada kegiatan atau program-program khusus untuk kesehatan mental karyawan atau enggak Kak? Oke, kalau mental karyawan, aku kira balik lagi ke kitanya ya teman-teman. Gimana kita komunikasi dengan tim dengan baik, apalagi di zaman era sekarang banyak perusahaan yang bekerja dengan Gen Z yang eh, tidak bisa menerima masukan gitu kan. Kalau kata-katanya tuh Gen Z tuh nggak bisa nih dikasih masukan gitu. Nah, mental health sendiri tuh dari kitanya. Ada beberapa tim yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan baik. Aku rasa itu tidak merusak mental walaupun sebenarnya pekerjaannya berat. Tapi ada juga yang merasa udah pekerjaannya berat, timnya nggak enak. Itu pasti kan akan merusak mental kita juga kan karena udah kerja pulang berangkatnya pagi pulangnya sore terus di jalanan macet terus nyampe kantor timnya yang nggak enak kerjaan yang nggak suka itu kan pasti ngerusak banget tapi kalau secara normalnya Astragro beberapa kali memang melakukan seminar tentang kesehatan mental health nanti aku bisa kasih apa ya nanti aku bisa kasih ke kalian mungkin contoh-contoh seminarnya pamflet-pamfletnya pada waktu itu. Jadi kita mendukung mental health juga. Karena kan di Astragro sendiri banyak sekali Gen Z nih teman-teman. Jadi Mm-mm. ya mungkin dengan cara ada seminar, bahkan dengan tim yang baik, aku rasa mental health tetap terjaga sih. Dan itu balik lagi sebenarnya ke diri kita. Mental health itu seperti apa? Ada orang yang tidak bisa berkomunikasi, ada yang bisa berkomunikasi gitu kan. Nah, aku ngerasa memang mental health ini paling penting kan di perusahaan. Karena kalau karyawannya aja secara mental tidak menyukai pekerjaannya, aku rasa pekerjaannya juga tidak akan beres seperti itu. Tapi memang ada beberapa seminar tentang mental health yang tadi aku bilang, mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini tentang penyakit dalam, penyakit jantung, segala macam itu juga ada. Untuk anak muda juga ada waktu itu pernah seminar jangan salah pilih pasangan supaya di kantor ini tidak ada yang salah pilih pasangan juga diseminari juga teman-teman gitu sih. Oke Kak, Eh, kan banyak nih kayak berita yang ada seseorang yang suka sama pekerjaannya, tetapi lingkungan kerjanya itu dia ngerasa nggak nyaman. Itu mungkin bagaimana sih Kak? Nah, aku Kalau pernah di menurut Kak posisi El? itu. Aku pernah di posisi itu teman-teman. Jadi eh, sebelum kita menyampaikan itu mungkin aku ngerasa kita sendiri yang introspeksi. Kadang yang tadi aku bilang namanya lingkungan kerja kalau kita lingkungannya gen yang udah bapak-bapak ibu-ibu bergabung sama anak muda tapi itu kan pasti beda ide beda pemikiran kan teman-teman nah kadang hal-hal kecil seperti itu beda beda ide itu yang membuat kita tuh jadi pecah dan jadi ngerasa
duh kayaknya gue nggak dihargain deh di sini, kayaknya nggak pernah didengar deh gitu. Jadi emang selama komunikasi kita masih bagus, aku ngerasa eh, timnya itu kayak aku sendiri ngerasa kita sebagai tim harus ngerasa yang nggak ada yang namanya ketua tim, nggak ada yang namanya nggak dianggap gitu. Karena namanya tim, kalau dia bekerja sama dengan baik, aku rasa goalsnya semuanya akan tercapai. Beda kalau misalkan kalau dia aja udah nggak suka di dalam tim itu, aku rasa tidak baik juga pekerjaannya. Kan nggak baik juga ya katanya bertahan di dalam hubungan yang toksik. Iya, iya benar. Betul, betul. Ya kan? Oke, makasih Gitu. Kak. Sama-sama. Nah, tadi kan Kak udah jelasin nih panjang lebar benefit-benefitnya segala Mm. macam ternyata ya, di Astra Agro seperti itu. Nah, terus menurut Kak El nih, apa sih yang kalau bisa ditarik dari sisi lagi, apa sih yang membuat Astra Agro Lestari ini beda dari perusahaan-perusahaan yang lain gitu dalam hal mensupport karyawan-karyawannya gitu. Eh, aku merasa Stragro ini mempunyai loyalitas yang tinggi sama perusahaannya. Di di kita bisa melihat dari garis kesehatannya, aku bilang dari garis safety-nya, dan beberapa kali Astra Agro ini menjadi perusahaan dengan urutan 10 besar di Asia Tenggara. Lalu Astra Agro juga pernah menjadi 2024 kemarin CEO Astra Agro adalah CEO terbaik. Jadi mungkin kalau misalkan orang lain bisa menilai Astra Agro itu baik, ya aku juga bisa melihat seperti itu. Karena memang kita sebagai karyawan itu merasa dilindungi pasti sama perusahaannya. Nggak ada dong yang mau bertahan dengan perusahaan yang nggak jelas maunya kayak gimana segala macamnya kan. Nah, Astra Agro ini dia tuh mempunyai alur yang menurut aku orang lain tuh pasti akan mau masuk sini gitu. Ya, yang aku bilang tadi, secara tunjangan, secara kesehatan, secara jenjang karir, aku ngerasa di Astra Agro ini terjamin sih. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali ya perusahaan yang hebat lainnya itu masih banyak banget. Cuman karena aku masih merasa di Astra Agro ini nyaman, aku ada beberapa kali memang pernah interview dengan perusahaan-perusahaan lain. Cuman aku masih menggarisluruskan kalau Astra Agro ini masih pemenangnya sih. Atau mungkin karena kami juga adalah bagian dari Astra Internasional ya teman-teman. Jadi pasti dari Astra Internasional sendiri juga menggarisbesarkan untuk keselamatan karyawannya sih. Gitu. Apalagi kalau misalkan ada kecelakaan kerja segala macam, itu pasti kan mempengaruhi bukan cuma ke karyawan, tapi ke para pemegang saham. Nggak ada dong orang yang mau naruh sahamnya di tempat perusahaan yang tidak bergerak maju. Itu sih. Apalagi mungkin aku ngerasanya Astra Agro ini kan, mungkin teman-teman bisa ngerasa kalau nama Astra tuh besar gitu. Nah, itu lagi. Mungkin hal-hal itu yang menjaga kita tetap untuk safety terus. Jangan sampai karena hal kecil merusak nama yang sudah besar. Jadi aku ngerasa para pemimpinnya juga punya tanggung jawab yang besar untuk melestarikan budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang sudah orang kenal tentang Astra itu seperti apa, gitu teman. Oke Kak El, makasih banget ya dari jawaban Kak El yang tadi itu benar-benar Mm-mm. open kayak information buat kita ya yang bukan bagian dari Astra mungkin ya. Kayak oh ternyata perusahaan Astra itu dalam melakukan karyawannya itu seperti ini. Terus mungkin kita tarik garis kesimpulannya tadi kayak Astra Agro ini merupakan suatu perusahaan yang dari Astra, bagian dari Astra yang bergerak di bidang kelapa sawit ya Kak, pengolahan kelapa Mm-mm, sawit. betul. Jadi bukan hanya cuman karyawan-karyawan yang pada bagian kantor ataupun bagian staff dan lain sebagainya yang dijamin keselamatannya, tapi juga yang bekerja di lapangan, terutama mungkin di perkebunannya dan lain sebagainya. Betul. Justru mereka nomor satunya, Hmm. teman-teman.
Terus tadi ada menyinggung tentang K3, juga ada tentang bagaimana kalau di Astra itu lingkungan kerja itu proporsinya itu benar-benar gak ada namanya senioritas ataupun ketua tetap berperan sebagai ketua dan lain sebagainya. Intinya tetap saling mendukung dan saling eh, komunikasinya tuh berlangsung dengan baik. Terus juga tadi ada disinggung tentang bagaimana jaminan-jaminan ataupun kayak bonus-bonus dan perihal-perihal lain yang didapatkan oleh karyawan Astra yang mungkin gak didapatkan di perusahaan lain. Dan juga Astra Agri ini kan tadi yang kakak jelasin juga tadi kelebihan-kelebihannya yang mungkin eh, apa yang membuat kakak ataupun karyawan-karyawan yang ada di Astra tuh memilih Astra Agro menjadi perusahaannya gitu. Betul, betul. Dan ada satu lagi teman-teman di Astra Agro ini ada namanya Wellness Challenge. Jadi ada program kesehatan, semisal di bulan lalu itu ada program yang namanya Wellness Challenge juga. Jadi siapa yang mau di divisi mana yang bisa 10.000 langkah. Nanti di tiap bulan itu akan ada hadiah-hadiahnya. Siapa yang karyawannya bisa mungkin di running atau di permainan lainnya juga yang bagus kayak gitu. Jadi dia ada Porse juga, namanya Porse tuh seperti lomba seni tapi menghubungkan antar divisi. Itu juga salah satu program yang menurutku membuat kita sama satu karyawan yang lainnya tuh jadi deket gitu. Karena kita jadi bisa saling kenal karena kan kalau di kantor ini kan besar. Jadi nggak mungkin kan kita kelilingin setiap hari. Nah, di dalam olahraga, pekan olahraga itu kita bisa ketemu, oh jadi dia divisi ini, dia divisi ini gitu. Kayak pada waktu itu nih aku cerita sedikit. Jadi kan aku berat badannya memang tidak sesuai gitu ya. Terus akhirnya aku ikut nih wellness challenge. Nah, di wellness challenge itu aku harus update tuh makanan apa yang aku makan, terus program apa aja, terus aku udah jalan berapa langkah atau aku lari kah segala macam. Nah, nanti di akhir eh, aku akan dapat diukur lagi gitu loh teman-teman, bener nggak sih perubahannya, dan kita dikasih reward gitu atas apa yang kita lakukan, padahal kan sebenarnya menurut aku pribadi kita sudah diimbangi dengan tempat gym yang ada di kantor. Jadi menurut aku kita tidak mengeluarkan biaya tapi kita tetap dikasih reward gitu, dan menurut aku itu adalah salah satu program supaya karyawan yang obesitas bisa hidup sehat seperti itu. Karena kalau misalkan kita di luar nih kayak aku obesitas, aku kan harus nge-gym nih. Nge-gym aja sekarang udah berapa, sementara di Astros Agro sendiri tuh punya tempat gym teman-teman. Terus aku males-malesan nih. Nah di Astra Agro kan ada coachnya juga, jadi kita nggak bisa males-malesan. Aku ngerasa itu program yang mendukung supaya kita yang obesitas nih tidak males gitu. Jadi kita tetap hidup sehat gitu. Bukan yang cuman kerja pulang, karena kan kalau kerja pulang aja boring banget ya teman-teman. Kita pasti maunya punya sesuatu apa sih gitu yang kita lihat, karena katanya kantor ini kayak rumah kedua. Jadi kalau kita nggak nyaman, kita nggak bakal betah di rumah itu gitu. Berarti di Astra ini nggak cuma datang untuk kerja aja, ternyata ada banyak Betul, kegiatan sosialnya. Terus ternyata betul, mereka loyal itu sama karyawan-karyawannya. betul. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Kayaknya masih pada malu-malu deh. Masih bingung ya mau nanya apa. Atau mau ada yang coba join ke Astragro atau punya kenalan di Astragro mungkin? Apa ada yang baru kenal kalau Astra Agro itu di bidang perkebunan kelapa sawit? Biasanya orang-orang yang mengenal Astra itu pasti taunya motor. Baru kenal sih Kak. Biasanya kan Iya, aku betul. motor dan lain Iya, sebagainya. padahal teman-teman Astra pertama kali itu berdiri adalah di perkebunan. Cuman mungkin karena perkebunannya tidak di Jakarta ya, jadi kita tuh perkebunannya ada di Aceh, di Jambi, di Sulawesi, di Kalimantan. Jadi tidak terlihat gitu.
Kayaknya buat pertanyaannya cukup sih Kak. Saya Kak El tadi udah jelasinnya banyak banget dan cukup jelas penyampaiannya ya buat kita. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya Kak buat Boleh dong. foto. Sesi ini loh yang aku tunggu. Iya, ayo. Aku assume-nya ya Kak. Udah. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, makasih banyak ya Kak El buat waktunya dan Sama-sama. penjelasannya. Jawaban-jawabannya juga tadi sangat membantu kami untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana sih pengolahan karyawan yang ada di Astagro Lestari ini dilakukan. Oke, mungkin boleh dilanjut oleh Regina. Ya, oke Kak El, jadi terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya buat eh, kita tanya-tanya tentang perusahaan Astra Agro Lestari. Nah, nanti kalau misal kita ada hal yang perlu ditanya lagi atau klarifikasi lagi, boleh kan kita hubungin Boleh kayak lagi? dong. Justru aku sebenarnya lagi mengenang masa kuliah sih. Aku dulu kuliah kayak kalian soalnya. Waktu itu aku mewawancarai HRD. Ingat banget. Jadi pas Regina bilang kayak gini, aku jadi keinget. Aduh, enak loh. Jadi anak kuliah tuh enak banget menurut aku. Kangen gitu loh masa-masanya pasti. Lagi seru-serunya mengenal tentang jati diri ya. Ini Karena kan sepertinya kalau pulang kuliah, kalau aku ya dulu kuliah tuh ya namanya pulang kuliah tuh main gitu kan. Terus ngerjain skripsi bareng-bareng gitu. Nah kerja tuh nggak gitu teman-teman. Kerja tuh ya kita kerja dengan baik. Terus nanti ya kita tetap baik sama orang-orang. Terus ya pulang kita ya pulangnya ke rumah gitu. Pasti rasanya udah beda banget. Apalagi kan nggak semua kerja pulangnya tenggo. Ada yang namanya lembur, ada jam-jam eh, yang crowded juga. Jadi menurut aku masa-masa kalian kayak gini lah masa-masa pengenalan terhadap apa namanya terhadap sesuatu apa ya pertemanan yang kuat gitu. Dan Astragro juga bisa magang loh. Mungkin teman-teman Boleh ada yang dong. berniat magang di Astragro nanti bisa ke aku. Kalau kalau Boleh. kalian tuh magang biasanya di mana berarti? Divisi atau apa gitu?